Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Biomaniac Channel. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan semangat selalu. Kali ini kita membahas materi tentang interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di luar individu. Segala sesuatu di luar individu merupakan sistem yang kompleks, sehingga dapat memengaruhi satu sama lain. Lingkungan terdiri atas dua komponen utama, yaitu komponen biotik yang terdiri atas makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan jasad renik. Komponen abiotik terdiri atas benda-benda tidak hidup, diantaranya air, tanah, udara, cahaya, kelembaban, dan sebagainya. Hal-hal yang ditemukan dalam suatu lingkungan. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat hidupnya. Tempat hidup suatu makhluk hidup disebut habitat. Dalam sebuah habitat terdapat berbagai jenis makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Pada suatu tempat terjadi interaksi atau hubungan antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Ekosistem berasal dari kata oikos yang artinya rumah dan sistem yang artinya hubungan timbal balik. Jadi ekosistem adalah suatu sistem lingkungan yang terbentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungannya. Setiap komponen dalam ekosistem memiliki fungsi dan peran sendiri-sendiri. Selama masing-masing mampu berfungsi, maka keteraturan dalam ekosistem akan terjaga, terjadi suatu keseimbangan. Keseimbangan dalam ekosistem bersifat dinamis, dapat berubah-ubah baik alamiah maupun buatan manusia. Misalnya, ekosistem rawa berbeda dengan sungai, akuarium yang dibuat manusia, tetapi masing-masing memiliki keseimbangan sendiri-sendiri. Namun demikian, keseimbangan dalam tiap ekosistem alami bersifat homeostatis, yang berarti sistem yang ada dalam ekosistem tersebut mampu menahan terjadinya perubahan yang drastis, walaupun mungkin keseimbangan baru yang terbentuk kualitasnya tidak sebaik sebelumnya. Interaksi dalam ekosistem membentuk suatu pola. Interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain dapat terjadi melalui rangkaian peristiwa makan dan dimakan, seperti rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida makanan. Selain itu juga melalui bentuk hidup simbiosis. Rantai makanan. Rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan menurut urutan tertentu. Jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah hubungan makan dan dimakan yang saling silang menyilang atau kumpulan rantai makanan yang saling silang menyilang dalam ekosistem. Piramida makanan. Piramida makanan adalah gambaran jumlah makhluk-makhluk di alam atau ekosistem berbentuk piramida. Selain piramida makanan, ada juga piramida jumlah, piramida energi, dan piramida biomasa. Arus energi. Arus energi merupakan perpindahan energi dari sinar matahari lalu ke produsen, kemudian ke konsumen 1, ke konsumen 2, sampai ke pengurai. Energi yang dilepas sangat kecil karena setiap organisme membutuhkan energi dalam memenuhi kebutuhannya. Daur zat. Daur atau siklus adalah kejadian dan perubahan yang tidak berawal dan tidak berakhir, berlangsung secara berurutan sedemikian sehingga semua berulang-ulang kembali tanpa ada hentinya. Contohnya adalah daur air, daur oksigen, daur karbon dioksida, daur nitrogen, dan sebagainya. Daur oksigen. Oksigen merupakan hasil fotosintesis tumbuhan berklorofil yang dilepas ke udara, kemudian diambil oleh tumbuhan itu sendiri, hewan, dan manusia untuk bernapas. Daur karbon dioksida atau CO2.
Tumbuhan hijau menggunakan karbon dioksida yang ada di udara untuk membuat karbohidrat dalam proses fotosintesis. Selanjutnya, karbohidrat dipakai sebagai sumber energi pada respirasi. Sumber karbon dioksida yang ada di udara berasal dari hasil respirasi makhluk hidup. Pembusukan, asap kendaraan bermotor dan pabrik, serta letusan gunung berapi. Siklus hidrologi atau daur air. Makhluk hidup melepaskan sebagian airnya melalui penguapan, pernapasan, pengeluaran keringat pada mamalia, urin, dan kotoran atau sampah-sampah metabolisme yang lain. Air yang dikeluarkan ini sebagian akan menguap dan membentuk awan, kemudian jatuh sebagai air hujan. Air hujan sebagian akan mengalir melalui sungai, akhirnya ke danau atau ke laut. Sebagian masuk ke dalam tanah menjadi air tanah. Sebagian menguap membentuk awan, kemudian menjadi mendung dan akhirnya jatuh lagi menjadi hujan. Siklus nitrogen. Siklus nitrogen yang ada di dalam tanah berasal dari ekskret manusia, hewan dari pembusukan, dan nitrogen dari udara yang diikat oleh bakteri Rhizobium pada akar tumbuhan polongan. Oleh aktivitas bakteri nitrifikasi, amonia dalam tanah diuraikan dan dimanfaatkan oleh tumbuhan. Nitrogen pada tumbuhan dimanfaatkan oleh hewan dan manusia. Selain itu, nitrogen di tanah dapat menguap ke udara. Nodul atau bintil-bintil pada akar polongan, akar kacang-kacangan, ini tempat hidup bakteri Rhizobium. Rhizobium mendapatkan tempat hidup, sedangkan akar mendapatkan nitrogen dari Rhizobium. Macam-macam simbiosis. Simbiosis merupakan bentuk hidup bersama antara dua individu yang berbeda jenis. Ada 3 macam simbiosis, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme merupakan suatu hubungan dua jenis individu yang saling memberikan keuntungan satu sama lain. Misalnya, hubungan antara jamur dan akar pohon pinus. Jamur mendapatkan makanan dari pohon pinus, sedangkan pohon pinus mendapatkan garam mineral dan air lebih banyak jika bersimbiosis dengan jamur. Hubungan antara kerbau dengan burung jalak. Kemudian hubungan antara flagellata yang hidup di usus rayap dengan rayap. Hubungan antara kupu-kupu dengan bunga. Contoh lain, hubungan antara bakteri Escherichia coli yang hidup di usus besar manusia. Simbiosis komensalisme adalah hubungan atau interaksi dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak, tetapi pihak lain tidak mendapat kerugian. Misalnya, hubungan antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Contoh lain, hubungan antara ikan badut dengan anemon laut. Kemudian hubungan antara ikan remora dengan ikan hiu. Simbiosis parasitisme merupakan hubungan dua jenis individu yang memberikan keuntungan kepada salah satu pihak dan kerugian pada pihak yang lain. Misalnya, hubungan antara kutu rambut dan manusia. Hubungan antara tumbuhan tali putri dengan inangnya. Hubungan antara cacing perut dengan manusia. Peran organisme berdasarkan kemampuan menyusun makanan. Berdasarkan kemampuan menyusun makanan, peran organisme dibagi menjadi 2, yaitu makhluk autotrof dan makhluk heterotrof. Organisme autotrof itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat atau mensintesis makanan sendiri tanpa tergantung pada organisme lain. Terdiri atas fotoautotrof dan kemoautotrof. Organisme heterotrof, suatu organisme yang tidak dapat membuat makanan sendiri. Berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3, yaitu herbivore, berasal dari kata herba yang artinya tumbuhan, forare, memakan. Jadi herbivore adalah organisme pemakan tumbuhan, misalnya tikus dan belalang. Karnivor, karnis artinya daging, forare memakan. Jadi
Karnivora adalah organisme pemakan hewan, misalnya serigala, ular, dan elang. Omnivora dari kata omnis yang artinya segala, vorare memakan. Jadi omnivora adalah organisme pemakan baik hewan dan tumbuhan, misalnya beruang dan manusia. Pola interaksi manusia memengaruhi ekosistem. Manusia juga memiliki interaksi dengan lingkungan. Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam menyebabkan kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu. Akibatnya lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Bila proses ekologi terganggu, maka akan terjadi gangguan keseimbangan alam. Maka menjadi kewajiban kita bersama untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga keseimbangan alam. Mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, dan mulai dari sekarang juga. Demikian penjelasan singkat tentang ekologi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.